Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Permatasari, NIM saya 64225273 dari kelas 64307. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Matematika Ekonomi. Yang pertama itu latar belakang. Dalam era globalisasi, penggunaan matematika dalam analisis ekonomi telah menjadi sangat penting. Matematika memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dan menganalisis berbagai fenomena ekonomi, mulai dari perilaku konsumen dan produsen hingga dinamika pasar dan kebijakan ekonomi. Matematika memiliki peran yang tak terbantahkan dalam membantu kita memahami, menganalisis, dan merancang solusi untuk masalah ekonomi yang kompleks. Matematika juga memberikan kerangka kerja analitis yang kuat yang memungkinkan kita untuk merumuskan model matematika yang jelas dan terdefinisi untuk menganalisis perilaku pasar, mengidentifikasi tren ekonomi, dan meramalkan dampak kebijakan ekonomi. Tujuannya untuk menggambarkan hubungan antara matematika dan ekonomi, untuk mengetahui fungsi, kegunaan fungsi, dan tujuan dari matematika ekonomi, lalu untuk memahami peranan matematika ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya ada dua. Yang pertama, dapat menerapkan konsep matematika ekonomi pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dapat memahami lebih dekat dalam terkait matematika ekonomi. Ruang lingkup membahas mengenai model pengembangan usaha, model bunga majemuk, model pertumbuhan ekonomi, fungsi penerimaan, fungsi penawaran, titik keseimbangan pasar, pajak spesifik, pajak proporsional, dan pengaruhnya terhadap titik keseimbangan pasar, serta subsidi dan pengaruh subsidi terhadap titik keseimbangan pasar, elastisitas, biaya marginal, dan penerimaan marginal, lalu utilitas marginal, produk marginal, serta analisis keuntungan maksimum. Studi kasus. Matematika ekonomi dapat digunakan untuk mengembangkan model pengembangan usaha. Salah satu model yang sering digunakan dalam ekonomi adalah model pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah beberapa penjelasannya. Yang pertama, model pengembangan usaha. Dalam model ini, pertumbuhan atau pengembangan usaha dianggap sebagai barisan deret di mana setiap elemen dalam barisan mewakili kondisi usaha pada waktu tertentu. Misalnya, jika kita menganggap pengembangan pendapatan suatu usaha dari tahun ke tahun sebagai barisan deret, setiap elemen dalam barisan mewakili pendapatan pada tahun tertentu. Rumusnya sebagai berikut. Rumus umum suku PN UN sama dengan plus dan buka kurung N min 1 tutup kurung B. Penjelasan U1 sama dengan A, suku pertama, B sama dengan UN min 1. Selanjutnya N sama dengan banyaknya suku. Model bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu dalam kurung tahun atau bulan yang mempengaruhi besarnya modal dan bunga pada setiap jangka waktunya. Modal dan bunga akan semakin bertambah pada setiap jangka waktunya. Modal atau hutang periode berikutnya merupakan modal atau hutang sebelumnya ditambah dengan bunga. Rumusnya MN sama dengan MO buka kurung 1 plus P tutup kurung N. Keterangannya MO sama dengan modal awal, MN sama dengan modal akhir, P sama dengan besar bunga. Selanjutnya, model pertumbuhan ekonomi. Model pertumbuhan ekonomi adalah representasi formal dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah. Ini melibatkan penggunaan persamaan matematika untuk memodelkan hubungan antara variabel ekonomi seperti investasi, tabungan, tenaga kerja, teknologi, dan produksi. Salah satu model pertumbuhan ekonomi yang terkenal adalah model pertumbuhan Solow. Model ini dikembangkan oleh Robert Solow pada tahun 1956 dan merupakan salah satu model dasar dalam ekonomi makro. Rumusnya Y sama dengan F, buka kurung K, L, A, tutup kurung. Penjelasan Y adalah output atau produk domestik bruto, K adalah modal atau kapital, L adalah tenaga kerja, A adalah teknologi atau disebut sebagai total faktor produktivitas, F adalah fungsi produksi. Selanjutnya, fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan disebut juga fungsi pendapatan atau fungsi hasil penjualan, dilambangkan dengan R, revenue, atau TR, total revenue. Fungsi penerimaan merupakan fungsi dari output. R sama dengan F dalam kurung Q dengan Q sama dengan jumlah produk yang aku terjual. Fungsi penerimaan merupakan hasil kali antara harga jual per unit dengan jumlah barang yang diproduksi dan aku dijual. Jika P adalah harga jual per unit, maka R sama dengan Q kali P. Selanjutnya, fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dan barang yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Untuk menghitung fungsi penawaran dan mencari persamaan kurvanya dapat melalui rumus sebagai berikut. P sama dengan A plus BQ atau P sama dengan A plus BP. Selanjutnya, titik keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau market equilibrium
adalah keadaan di mana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang dibeli atau diminta dengan harga penawaran sama dengan harga permintaan. Rumusnya QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Titik keseimbangan pasar yang diperoleh biasanya disimbolkan dengan QE atau PE. Pajak spesifik. Pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut naik. Sebab setelah dikenakan pajak, produsen akan berusaha mengalihkan sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen. Pengenaan pajak terbesar T atas tiap unit barang yang dijual menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas dengan penggal yang lebih tinggi pada sumbu harga. Jika sebelum pajak persamaan penawarannya P sama dengan A plus BQ, maka sesudah pajak ia akan menjadi P sama dengan A plus BQ plus T sama dengan buka kurung A plus T tutup kurung plus BQ. Selanjutnya, pajak proporsional dan pengaruhnya terhadap titik keseimbangan pasar. Besarnya pajak ditentukan berdasarkan presentasi tertentu dari harga jual. Pajak proporsional menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas tetapi dengan kemiringan yang lebih besar dari sebelum pajak. Jika sebelum pajak persamaan penawaran P sama dengan A plus 1Q, maka setelah pajak persamaan penawaran menjadi P sama dengan A plus 1Q plus T P, di mana besarnya pajak sebesar T% dari harga jual. Selanjutnya, subsidi dan pengaruh subsidi terhadap titik keseimbangan pasar. Subsidi merupakan kebalikan dari pajak, karena subsidi yang diberikan atas penjualan barang menyebabkan harga jual menjadi lebih rendah. Pengaruh subsidi terhadap kurva penawaran menggeser kurva ke bawah sejajar. Jika fungsi penawaran sebelum subsidi P sama dengan minus A plus BQ, fungsi penawaran setelah subsidi P sama dengan min A plus BQ min S, di mana S sama dengan besarnya subsidi. Secara teknis, cara menghitungnya sama dengan pajak, hanya berlawanan tanda. Selanjutnya, elastisitas. Elastisitas adalah konsep dalam ekonomi yang membicarakan respons suatu variabel akibat perubahan pada variabel lain. Konsep elastisitas menjadi salah satu kunci penting dalam pembuatan keputusan yang dilakukan ekonom atau pengambil kebijakan. Pada pembahasan konsep elastisitas, kita akan sedikit mengulas bagaimana pentingnya peran konsep elastisitas untuk kepentingan kebijakan. Karena elastisitas merupakan konsep umum yang dapat digunakan dalam berbagai kasus. Di sini menjelaskan terlebih dahulu rumus cara menghitung elastisitas secara umum. Rumus perhitungan elastisitas secara spesifik akan dijelaskan pada subbagian elastisitas sesuai jenisnya. Secara umum, rumus cara menghitung elastisitas dapat dibuat sebagai berikut. Selanjutnya, biaya marginal dan penerimaan marginal. Biaya marginal adalah biaya tambahan untuk memproduksi satu unit output lebih banyak daripada yang biasanya diproduksi. Biaya marginal juga dapat dipahami sebagai biaya yang menggambarkan tingkat di mana biaya total suatu produk berubah. Interpretasi lain adalah untuk memprediksi bahwa biaya ekonomi akan berubah jika produksi juga berubah. Berikut rumus biaya marginal. Selanjutnya, setiap produsen menghasilkan barang dan jasa dan dijual ke konsumen. Penerimaan yang akan diterima produsen dipengaruhi oleh jumlah barang dan jasa yang terjual atau dikalikan dengan harga per unitnya. Jadi penerimaan atau revenue merupakan fungsi dari jumlah barang yang terjual. Secara sistematis ditulis TR sama dengan F kali Q. Penjelasannya TR sama dengan total revenue, Q adalah jumlah barang yang terjual. Selanjutnya, utilitas marginal. Utilitas marginal adalah utilitas tambahan yang diperoleh konsumen berkenaan bertambahnya suatu unit barang yang dikonsumsinya. Secara matematik, fungsi utilitas marginal merupakan turunan pertama dari fungsi utilitas jika fungsi utilitas total dinyatakan dengan U sama dengan F kali Q, di mana U adalah utilitas total dan Q melambangkan jumlah barang yang dikonsumsinya. Maka utilitas marginalnya sebagai berikut. Selanjutnya, produk marginal. Produk marginal adalah produk tambahan yang dihasilkan dari satu unit tambahan faktor produksi yang digunakan. Secara matematik, fungsi produk marginal merupakan turunan pertama dari fungsi produk total. Jika fungsi produk total dinyatakan dengan P sama dengan F kali X, di mana P adalah produk total dan X melambangkan jumlah masukan, maka produk marginalnya sebagai berikut. Yang terakhir, analisis keuntungan maksimum. Tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum dapat disidik dengan pendekatan diferensial. Karena baik penerimaan total, revenue R, maupun biaya cost C sama-sama merupakan fungsi dari keluaran yang dapat dihasilkan atau terjual. Maka di sini dapat dibentuk suatu fungsi baru, yaitu fungsi keuntungan T. Ada dua syarat diperoleh suatu keuntungan maksimum.
Yang pertama, Pi sama dengan 0. Yang kedua, Pi kurang dari 0, di mana Pi sama dengan R minus C. Kesimpulannya, dalam tema proyek kali ini, saya telah mempelajari konsep-konsep matematika yang digunakan dalam analisis ekonomi. Dari perhitungan elastisitas permintaan hingga model-model optimasi dalam pengambilan keputusan bisnis, matematika memainkan peran penting dalam membantu para ekonom menganalisis berbagai masalah ekonomi secara sistematis dan akurat. Saya ingin menunjukkan kepada pembaca bahwa matematika bukanlah sesuatu yang terpisah dari ilmu ekonomi, tetapi merupakan alat yang sangat berguna dalam memahami masalah ekonomi yang kompleks. Dalam setiap model atau analisis ekonomi terdapat susunan sistematis yang mendasarinya, dan pemahaman yang kuat tentang matematika dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam merumuskan dan memecahkan masalah ekonomi dengan lebih efektif. Kesimpulan utama dari tugas ini adalah bahwa pemahaman yang baik tentang konsep-konsep matematika dapat membantu para ekonom dalam menganalisis berbagai masalah ekonomi dengan lebih baik. Dengan demikian, saya berharap bahwa project based learning ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para pembaca tentang pentingnya penerapan matematika dalam ilmu ekonomi, serta memotivasi teman-teman untuk terus meningkatkan kemampuan matematika mereka dalam konteks analisis ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.